Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke dalam siaran Banjar TV dalam acara Mahabbah RMA. Kembali kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdahu wa rasulahu. Nabi Muhammad adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita. Wa rasulahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Semua makhluk, tidak terhitung apa itu makhluknya. Jin, manusia, hewan. Nabi Muhammad diutus kepada semua seluruh makhluk. Untuk apa? Lihidayatihim, memberikan mereka petunjuk, memberikan mereka hidayah. Walitakmili ma'asihim wa ma'adihim. Dan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Menyempurnakan urusan dunia dan urusan akhirat. Nabi Muhammad, semua ini adalah dunia diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam ayat qudsinya, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia ini. Kita sebagai umatnya harus bersyukur karena kita diciptakan, dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad tanpa meminta. Apakah ada orang yang sudah diciptakan dia berkeinginan meminta untuk dijadikannya umat Nabi Muhammad SAW? Ada, contohnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa setelah melihat catatan di Lauh Mahfuz, melihat di situ banyak keistimewaan daripada umatnya Nabi Muhammad, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Rabbi, wahai Tuhanku, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi iri, dia berkeinginan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita tidak bersyukur, kita tidak pernah memujinya, kita tidak pernah menyanjungnya. Apa kurangnya Nabi Muhammad SAW untuk kita? Nabi Muhammad SAW menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbil alamin. Wa ayyadahu bil mu'jizati zahirat. Dan Nabi Muhammad SAW diutus di dunia ini kepada makhluk ini dengan mukjizat, dibarengi dengan mukjizat yang nampak. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang kekal sampai hari ini yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah penyelamat kita di hari kiamat. Al-Quranul Karim adalah syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Barang siapa orang yang membaca Al-Quranul Karim, maka Al-Quran tersebut akan menjadi tameng buat kita kelak di akhirat ya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami' ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya sangat terpercaya fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kabar-kabar Nabi Muhammad itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta. Sangat-sangat tidak mungkin bagi Nabi Muhammad untuk berdusta untuk umatnya. Semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minas sirat, daripada jembatan sirat, wal mizan, dan timbangan amal. Di situ ditentukan amal kita baik atau buruknya. Kalau kita beruntung berat amal kita di baik, maka kita akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Kalau amal kita lebih berat jeleknya, kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haudi, dan haudi telaganya Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan barang siapa orang yang meminum telaga Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan kehausan selamanya. Wa ghairi dzalika min umuril akhirati, dan daripada selain itu semua daripada perkara akhirat, banyak, sangat-sangat banyak. Wal barzakh, dan alam kubur, min su'alil malakaini wa azabil qabri wa na'imihi, dan alam kubur, banyak perkara-perkara alam kubur yang kita tidak ketahui. Min su'alil malakaini, daripada pertanyaan-pertanyaan dua malaikat. Apakah kita harus menghafal daripada pertanyaan dua malaikat? Tidak. Itu tergantung amal kita. Jikalau amal kita baik, maka kita akan lancar, sangat-sangat lancar menjawab daripada pertanyaan malaikat. Karena kedua malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diciptakan, diperintahkan tidak pernah menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dari kita. Kita seorang muslim diberikan banyak kenikmatan, akan tapi kita banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kurang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya kurangnya yaitu syukur dalam diri kita. Wa azabil qabri wa na'imihi, dan daripada azab-azab kubur dan kenikmatan kubur. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu pada acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.